Shalom, saudara-saudara seiman sepengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Eladia. Kembali hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 20 dengan judul Ucapan Syukur atas kasih karunia Allah. Yang lalu biarlah berlalu, itu tema firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Saudaraku, semua manusia punya masa lalu. Tidak peduli bagaimana kehidupannya sekarang, entah ia orang yang berhasil maupun tidak, entah ia orang kaya atau miskin, ia pasti memiliki masa lalu. Ada masa lalu kita yang pahit, juga ada masa lalu yang manis. Ada masa lalu yang begitu sangat kelam sehingga kita tidak lagi mau mengingatnya. Kelam karena di dalamnya ada penderitaan hidup yang begitu hebat. Ada barangkali hal-hal yang kita lakukan yang tidaklah terlalu pantas. Kita sibuk dalam kebiasaan-kebiasaan keliru. Sehingga untuk mengenang itu kita tidak mau, bahkan untuk mengingatnya. Tapi ada juga masa lalu yang sangat manis. Sehingga hati kecil kita mengatakan, Anda itu bisa saya rasakan lagi, Anda itu bisa terjadi lagi. Namun satu hal yang mau kita dengarkan hari ini bahwa pahit maupun manis, kelam maupun cemerlang masa lalu kita, ia sebetulnya menjadi pengalaman yang sangat berharga. Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa memetik segala hal yang baik, yang ketika itu nantinya akan kita pakai membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Kalau masa lalunya demikian keliru dengan hal-hal kelam yang kita rasakan, juga hal yang kita lakukan, maka ke depannya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kalau memang masa lalu kita ada banyak hal manis, ada banyak hal positif, ada banyak hal baik yang telah kita nikmati dan rasakan, ada banyak orang yang juga akan terus melanjutkannya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang membuat dia semakin giat, semakin taat untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, nas kita hari ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan ia memiliki masa lalu yang sangat ganas. Firman Tuhan mengatakan ia seorang penghujat, ia seorang pembinasa, ia ada banyak membunuh umat-umat Tuhan, yang ketika itu dalam ketidaktahuannya, ia membunuh, ia membinasakan, dan menurut dia itu baik. Tapi pada perkembangan selanjutnya, setelah Tuhan memanggil dia, setelah Tuhan memperbaharui kehidupannya, dan setelah Rasul Paulus bertobat, maka masa lalu yang demikian merupakan masa lalu yang sangat kelam bagi Rasul Paulus. Dan ia tidak akan pernah lagi melakukan hal yang seperti itu. Justru ia akan terus menyadari bahwa ia akan melakukan semua hal yang baik, akan melakukan semua hal yang benar, yang bukan mendatangkan kebencian, bukan mendatangkan permusuhan, tapi malah mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang menikmatinya, mendatangkan kebaikan, terlebih-lebih mendatangkan keagungan bagi nama Tuhan yang ia layani sepanjang kehidupannya setelah ia berubah menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara seiman sepengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu melewati nas kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan beberapa hal. Bagian pertama, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak menginginkan kita terkungkung hidup dalam masa lalu. Ia menginginkan Bapak, Ibu, dan saya berubah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengampun. Ketika hidup kita menjadi semakin lebih baik, ketika hidup kita mau dibaharui, maka Ia menjadikan kita sebagai orang-orang yang Ia pakai untuk terus melakukan hal yang baik. Dan untuk itu Bapak Ibu, memang ada banyak hal yang harus kita lakukan, kerjakan, sekaligus juga perjuangkan. Supaya hidup tidak lagi terkungkung dengan masa lalu, dengan masa kelam yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita di hari-hari yang telah lewat. Mari miliki hati yang mau berubah.
Jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Jangan mau lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Kita mau katakan bahwa saya yang sekarang lain dengan saya yang dulu. Kalaupun ada banyak hal yang dulu yang tidak pantas, yang keliru yang saya lakukan, maka saya yang sekarang akan hidup lebih baik. Akan terus melakukan hal yang benar, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang salah. Saya percaya dengan cara hidup yang demikian, ada kuasa yang akan terus menyertai dan memberkati hidup kita. Sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengampuni. Sekelam apapun masa lalu kita, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau berubah, sama seperti Rasul Paulus, maka Tuhan akan terus pakai dia, mengurapi dia, menjadi pribadi yang berharga di hadapannya. Saya akan membaca untuk kita Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan di masa lalu kita, sekelam apapun itu, sepahit apapun itu, ketika kita mau berubah, ketika kita mau dibaharui, ketika kita mau bertobat, ada pengampunan di dalamnya. Dan kita akan terus menjalani sekaligus menatap masa depan dengan kasih dan karunia, dengan anugerah yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus diakui memang ada banyak orang yang meratapi dan menyesali masa lalunya sedemikian rupa. Ada istilah yang dipakai sekarang, tidak mampu move on dari masa lalu. Ia tidak mampu bangkit. Segala sesuatu yang telah ia kerjakan, telah ia lakukan sepanjang kehidupannya, membuat ia tidak lagi mampu maju. Terpuruk di dalam keadaan. Namun kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita hari ini apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus, merupakan contoh dan teladan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kita akan tetap maju. Percaya, Tuhan menyediakan masa depan penuh dengan harapan. Kita hidup bukan untuk masa lalu, tapi kita hidup untuk masa sekarang, bahkan masa-masa yang akan datang. Karena itu, jalani hari dengan penuh sukacita. Jadikan apa yang terjadi, yang telah kita lakukan dan kerjakan di masa-masa yang sudah kita lewati sebagai sebuah pembelajaran, sebagai sebuah pengalaman. Kalau itu merupakan sesuatu hal yang tidak patut, tidak pas, dan tidak pantas kita lakukan, tinggalkan itu. Kita akan melakukan semua hal yang memang seharusnya kita lakukan sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan. Miliki hati yang mau dibaharui, miliki hati yang mau bertobat, sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, tidak lagi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas di hadapan-Mu. Bisa memperbaiki diri, bisa memperbaharui diri, dan seterusnya hari ini sampai selama-lamanya hidup kami boleh terus mendatangkan puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Diberkati kami semua bersama dengan warga jemaat-Mu yang akan terus berjuang menjadikan diri kami sebagai pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mampukan kami memiliki prinsip bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Hingga dalam keseharian kami, hidup kami boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk terus mendatangkan puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kehidupan kami. Amin.